bahwa di sini siapa yang rela untuk membayar sedikit lebih mahal untuk produk-produk yang akan kalian beli jika kalian melihat bahwa di dalam produk tersebut ada klaim eco-green, eco-label atau sebagainya. Boleh hands up? Hands up? Wow, hampir seluruh di dalam ruangan ini ya. Dan betul sekali, boleh next slide. Berdasarkan survei yang dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri, hampir 69-80% konsumen dia akan merasa untuk melebih appealing untuk kemudian membeli barang yang mungkin sedikit lebih mahal atau bahkan jauh lebih mahal selama kemudian barang tersebut diklaim sebagai green. Mungkin sekarang baju-baju yang teman pakai atau tas yang teman-teman bawa itu juga mungkin ada klaim eco green di dalamnya. Tapi tahukah teman-teman bahwa 80-90% dapat saya katakan semua itu adalah bohong. Mungkin tidak sepenuhnya bohong, tapi pasti bohong. Kenapa teman-teman hal tersebut bisa terjadi? Karena satu hal yang dinamakan oleh media sekarang ini sebagai greenwashing. Dan apakah sebenarnya greenwashing tersebut? Greenwashing sebenarnya merupakan upaya dari perusahaan untuk kemudian mengklaim atau melebih-lebihkan klaim terhadap lingkungannya. Baik, sekarang mulai memuncak ya, tidak hanya terkait lingkungan, tapi terkait juga human rights. Misalnya kalian lihat bahwa produk ini menggunakan oleh guru-guru yang dibayar dengan adil seperti itu. Jadi terkait dengan tidak hanya dengan lingkungan juga, tapi terkait dengan human rights. Padahal sebenarnya tidak ada bukti yang kuat yang bisa menyatakan atau mensupport daripada hal tersebut. Teman-teman tahu apa artinya? Artinya bahwa hal-hal ini adalah hanya sekedar marketing belaka. Mereka hanya kemudian melakukan upaya-upaya marketing tanpa sebenarnya melakukan upaya apapun terhadap bisnis atau pengembangan produknya. Artinya mereka melakukan business as usual, tapi tim marketingnya dibayar lebih untuk kemudian meng-call this as an eco-friendly products. Nah, di talks hari ini saya akan mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-teman tentang apa saja sebenarnya bentuk-bentuk dari greenwashing tersebut dan juga bagaimana kemudian kita bisa fight against it. Next slide. TerraChoice di tahun 2009 sudah menyatakan sekitar 8 bentuk-bentuk daripada greenwashing. Pertama adalah hidden trade-off. Ada yang bisa menebak? Jelas ya, trade-off kata-katanya. Jadi dia akan membuat suatu aspek, dia memperlihatkan suatu aspek sebagai hijau tanpa kemudian melihat aspek-aspek lainnya. Misalnya, sejak tahun 2019 saya amati bahwa makin banyak restoran yang kemudian mengganti sedotan plastiknya menjadi sedotan kertas. Betul? Contohnya pertama kali itu McDonald's yang kemudian melakukan upaya tersebut. Tapi teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya sedotan kertas itu sama harmfulnya, bahkan lebih harmful daripada sedotan plastik. Karena dalam proses produksinya, dia mengeluarkan fluorine yang berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga menggunakan 4-5 kali energi lebih banyak daripada sedotan plastik. Ironi, right? Tapi itu yang terjadi sekarang. Apa sih teman-teman yang harus kita lakukan? Sebenarnya upaya intinya adalah bagaimana kemudian kita menghentikan keran produksi dari awal. Kalau di sini ada teman-teman orang Jawa yang biasa ngomongnya ya kalau minum buat dikokok aja gitu. Jadi nggak usah kita pakai sedotan-sedotan misalnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya upaya yang harusnya dilakukan adalah menghentikan keran produksi sejak awal dan bukan kemudian mencari alternatif yang sebenarnya terlihat lebih green, tapi sebenarnya tidak dan bahkan lebih parah. Selanjutnya adalah tanpa bukti atau no proof. Biasanya company yang melakukan no proof ini adalah mereka memberikan suatu statement yang tidak didukung oleh bukti yang kuat dan mudah diakses. Teman-teman harus tahu bahwa informasi itu adalah hal yang paling penting bagi konsumen. Jadi kemudahan untuk mengakses informasi adalah kunci daripada bagaimana kemudian kita sebagai konsumen yang bijak bisa melakukan upaya konsumen tersebut. Jadi klaim mudah diakses itu adalah hal yang paling penting. Dan juga biasanya mereka misalnya menyebutkan bahwa mereka eco-label gitu ya, tapi tidak didukung oleh apa lembaga sertifikasi yang mensertifikasi eco-label tersebut. Jadi kata kuncinya adalah dua, yaitu informasi yang mudah diakses yang tidak ada dan juga sertifikasi yang tidak didukung oleh atau lembaga sertifikasi yang betul begitu. Next.
unclear atau fog. Teman-teman tahu bahwa banyak sekali misalnya klaim-klaim produk yang mengatakan kita all naturals. Tapi teman-teman tahu tidak bahwa uranium, merkuri, arsenik itu juga bahan-bahan natural gitu. Hal tersebut yang sebenarnya penting untuk kemudian kita aware bahwa hal tersebut merupakan klaim-klaim yang fog gitu. Dan sebaiknya kita tidak jatuh ke dalam informasi tersebut gitu. Selain itu juga klaim misalnya produk yang mengatakan kita menggunakan less water. Less water itu apa? Seberapa banyak less? Dan dibandingkan dengan apa? Sebagai konsumen, kita sebaiknya harus lebih kritis dalam mengandaikan kalimat-kalimat tersebut. Nomor 4 adalah irrelevant atau tidak nyambung. Teman-teman kalau misalnya sekarang suka jalan-jalan ke Electronic City atau ke mall gitu ya, kemudian mungkin ibu-ibu muda atau bapak-bapak muda di sini yang suka mulai belanja furniture, kemudian lihat di AC atau kemudian di kulkas ada tulisan CFC free. Pernah ada yang lihat kayak gitu? Pernah ya beberapa. Tahu nggak teman-teman kalau CFC itu sebenarnya sudah di-ban pasca Protokol Montreal di tahun 1966. Jadi artinya sudah 30 tahun lebih bahwa brand CFC itu sudah tidak boleh beredar. Tapi kemudian perusahaan berusaha untuk mengatakan kita CFC free gitu ya, meskipun kompetitor lainnya juga pastinya CFC free gitu, dengan tujuan untuk merasa bahwa menggait konsumen untuk merasa bahwa produknya adalah ramah lingkungan gitu. Dan biasanya konsumen akan tertipu akan hal tersebut dan akan membeli hanya karena oh dia ramah lingkungan, ada gambar daun di dalam kulkasnya misalnya seperti itu. Next, lesser of two evils. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang pasti merusak. Misalnya adalah rokok. Teman-teman tahu sekarang strategi marketing rokok adalah apa? Rokok organik. Semua dibikin jadi hijau, semua dibikin jadi organik. Tapi sebenarnya tidak menghapuskan fakta bahwa kemudian rokok itu juga merusak kesehatan kita, bukan? Tapi hal ini kemudian tetap mereka lakukan dengan tujuan untuk menggait perokok-perokok baru untuk kemudian merasa bahwa oh ini lebih hijau, jadi saya akan memilih dengan merokok ini. Padahal sebenarnya kalau kita lihat greenwashing itu tidak secara lebih luas, tidak hanya terkait lingkungan tapi juga terkait human rights, hal tersebut juga merupakan klaim yang false, gitu, yang salah. Next, fighting. Fighting adalah klaim yang jelas-jelas salah, betul-betul salah. Contohnya adalah misalnya Shell kemudian mengadvertasikan bahwa mereka sangat sustainable, mereka peduli pada future generation. Tapi apa yang mereka lakukan dalam proses produksinya, mereka menambang pasir di Kanada Utara secara besar-besaran yang kemudian menghasilkan emisi 8 kali lebih besar daripada kita menggali emisi biasa. Atau kemudian mobil diesel yang mengatakan lebih ramah emisi. Padahal tidak sama sekali, bahkan mobil diesel 4-5 kali lebih mengeluarkan emisi dibandingkan dengan gasoline, dibandingkan dengan gasoline. Hal itu yang kemudian dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk kemudian menipu secara marketing, tapi mereka tidak melakukan upaya perubahan apapun di dalam proses produksinya. Next adalah false label. Ini jelas-jelas salah ya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang mendengarkan bahwa saat ini banyak sekali sertifikasi green label seperti Energy Green, kemudian ISO dan sebagainya. Dan biasanya mereka kemudian memasukkan logo-logo sertifikasi tersebut tanpa sebenarnya mereka betul-betul disertifikasi oleh lembaga tersebut gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus kritis dan juga benar-benar mencermati apakah benar bahwa label-label tersebut itu mengandung informasi yang benar. Gitu. Karena biasanya untuk menghindari copyright mereka ubah sedikit logo-logo dari lembaga-lembaga sertifikasi tersebut. Next. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, don't be fooled by grain, of course. Indomie yang kemudian dikasih sawi di dalamnya tidak menghapuskan fakta bahwa dia adalah makanan yang tidak sehat.
pizza yang dikasih kemudian tomatoes dan juga paprika di dalamnya tidak menjadikan dia vegan. Seperti halnya jaket yang kalian mau beli yang katanya 20% recycled material, tidak menjadikan fakta bahwa satu buah jaket tersebut itu adalah green. Karena fakta yang tadi saya sebutkan. So don't be fooled by green. Percaya hanya pada fakta yang diberikan oleh informasi-informasi yang ada. Nomor 2 adalah research. Research is the key. Kalian tahu dan harus menjadi konsumen yang aware. Caranya adalah dengan research. Ketika kalian mau membeli sesuatu, coba lihat dari rantai produksinya gitu. Apakah kemudian perusahaan tersebut peduli pada emisi dan peduli juga kepada human rights dan juga lingkungan, nilai-nilai lingkungan yang ada. Jika mereka tidak peduli, don't buy their products. Find another competitor that is yang lebih kemudian aware terhadap hal tersebut. Peduli dan beri kemudian apresiasi pada mereka yang betul-betul memberikan informasi dan fakta yang jelas dan juga benar-benar peduli pada carbon footprint yang mereka berikan seperti itu. 3, devils is in the details. Ini terkait dengan label teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang, kalian benar-benar baca gitu. Karena kadang-kadang seperti kata-kata all naturals dan sebagainya, itu bisa aja di dalamnya ada arsenik misalnya seperti itu. Jadi don't be fooled by kata-kata yang di bold dan juga diberikan font yang besar gitu. Baca benar-benar secara detail. Kalau mereka tidak provide detailnya, then they're false marketing. They are doing the greenwashing. Nomor 4 adalah voice out for transparency and accountability. Aku percaya di sini teman-teman mahasiswa lagi banyak-banyak energinya gitu ya untuk mengadvokasikan sesuatu. So do me a favor of doing this. Voice out for transparency and accountability of companies. Berikan mereka informasi bahwa mereka harus juga untuk kemudian menjabarkan apa yang kemudian mereka lakukan dari proses hulu hingga akhir. Teman-teman tahu CSR atau mungkin sponsorship yang dilakukan oleh perusahaan itu belum tentu menjamin mereka itu hijau. Karena yang bisa menjamin mereka hijau adalah bagaimana kemudian dari segi produk mereka, dari segi perusahaan mereka, dan dari segi services yang mereka berikan, seluruhnya mencerminkan kehijauan itu. Mereka tidak doing harm to the human rights, mereka doing less emission, and if they are producing emission, they are stating the fact that they are producing an emission and how much. Dan dari informasi-informasi yang jelas tersebut tinggal pilihan kalian gitu. Apakah kalian akan membeli emisi yang sekitar segini atau tidak sama sekali. Gimana? Ribet ya? Kalau misalnya kita mau beli barang aja harus mikir banyak, harus research yang banyak. Jadi sebenarnya kunci daripada greenwashing teman-teman hanya ada di dalam 2 hal. Pertama adalah reuse, dan kedua adalah research. Reuse baju yang teman-teman mau lakukan gitu. Don't buy the fast fashion products. Dan kemudian yang kedua, jika teman-teman butuh untuk kemudian harus melakukan membeli produk tersebut, then do your research. Oke, mungkin dari saya segitu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai ketemu di